Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Bina Iman hari ini. Dan tema yang saya berikan adalah hidup berkemenangan. Bina Iman hari ini kita akan belajar dua senjata rohani untuk menghadapi peperangan rohani agar dapat hidup berkemenangan. Saudara, peperangan rohani berarti yang pertama adalah mempertahankan diri dari serangan iblis dan nafsu daging. Dan yang kedua adalah menyerang ketidakbenaran dan ketidakadilan. Kita akan baca satu ayat dalam Efesus pasal 6 ayat 17. Berbunyi demikian. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dari ayat ini kita mendapat beberapa hal. Yang pertama adalah ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan adalah perlengkapan untuk dipakai untuk melindungi kepala. Seperti helm saat kita mengendarai sepeda motor. Dalam perjanjian lama, saudara, ketopong pernah dipakai Tuhan semesta alam, the Lord of Hosts, untuk menyelamatkan umatnya yang tertindas oleh perbudakan. Terdapat dalam Yesaya pasal 59 ayat 17, ketopong keselamatan ada di kepalanya. Tetapi dalam perjanjian baru, ketopong berarti semua yang diberikan oleh Kristus dalam pekerjaan penyelamatan. Saya akan membawa saudara kepada satu ayat dalam perjanjian baru, yaitu dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat yang ke-8. Berbunyi demikian, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Saudara, saat saudara dalam kekhawatiran dan takut kadang-kadang menghantui hidup kita, pakailah ketopong dari Kristus untuk melindungi kepalamu, melindungi pikiranmu. Jangan nekat, jangan putus asa, jangan juga menyakiti dirimu sendiri. Dalam Kristus selalu ada harapan keselamatan. Senjata rohani yang kedua, saudara, yaitu pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, apabila firman atau rema, ucapan khusus dari Allah diberitakan, maka firman itu mempunyai daya potong yang luar biasa yang dapat menyelidiki segala pikiran dan niat hati kita. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara, saat menghadapi serangan iblis, pakailah pedang roh, yaitu firman Allah, untuk menangkisnya. Saya teringat kepada Tuhan Yesus yang penuh dengan roh. Dia menangkis serangan iblis. Kita baca dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 10. Dia menangkis serangan iblis dan dia menang oleh sebab dia menyampaikan firman Allah. Saudara, kesimpulan dari Bina Iman hari ini adalah nikmatilah hidup berkemenangan. Jangan khawatir, jangan putus asa, lawan ketidakbenaran, lawan egoisme, mementingkan diri sendiri, lawan ketamakan,
lawan keinginan untuk berkuasa. Dengan apa saudara? Yang pertama, hidup tetap dalam pengharapan keselamatan. Dan yang kedua, hiduplah dalam Kristus, penuh Roh Kudus, dan berjalan sesuai dengan firman Allah. Tuhan memberkati. Amin.